Pemirsa, kemarin dan hari ini Jakarta dilanda banjir setelah hujan turun dengan intensitas tinggi. Lalu mengapa Jakarta masih menjadi daerah langganan banjir? Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini baik, kalau kita lihat kemarin banjir. Ya. Hari ini juga di sejumlah titik, betul memang lebih banyak kemarin ya yang terjadi titik-titik banjir. Tapi mengapa? Lagi-lagi Jakarta menjadi daerah langganan banjir. Kalau dari yang kemarin sampai dengan hari ini ya, ada 3 catatan kami di lapangan. Yang pertama adalah satu, saluran air memang belum berfungsi secara optimal ya. Kalau kita lihat tadi dalam tayangan terakhir tadi, hampir sebagian besar kawasannya lebih kena faktor saluran drainase, saluran air kita yang kurang berfungsi, dan ini menjadi catatan besar ataupun PR yang paling penting bagi Pemprov DKI. Kemudian kedua, kita lihat juga kalau dalam kasus Duku Atas lebih kepada faktor tidak berfungsinya pompa air sebenarnya beberapa saat ya. Ini tentu juga harusnya memberi catatan bagaimana kondisi pompa-pompa air yang ada di seluruh kawasan Jakarta gitu. Karena kalau kemarin kan masih fokusnya di selatan, pusat, sama utara yang terdampak hujan kemarin, hujan lokalnya. Nah, bagaimana dengan timur barat nanti kalau mencapai ke puncak musim hujan. Kemudian ketiga yang kita lihat juga yaitu segera melakukan inspeksi pengecekan tanggul-tanggul yang terutama yang dekat dengan pemukiman, dengan kali terutama ya. Karena beberapa titik kemarin juga dilaporkan tanggul-tanggul tadi jebol sehingga beberapa kawasan tergenang banjir. Nah, 3 PR besar ini yang menurut saya perlu segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan dalam persiapan mengantisipasi puncak musim banjir diperkirakan pertengahan Januari sampai dengan ke awal Februari nanti, Mbak. Oke, kalau tadi dikatakan ada masalah dengan pompa yang tidak berfungsi, ini mengapa bisa terjadi padahal musimnya sudah musim hujan? Betul. Ini sebenarnya PR buat Pemprov DKI ya, secara keseluruhan bagaimana kondisi pompa-pompa yang ada di seluruh kawasan. Ada 3 terutama yang perlu diantisipasi. Tentu yang pertama adalah pompa yang berada di underpass terutama ya. Semakin banyak underpass tentu persiapan pompa juga harus difungsikan. Beberapa kasus juga sempat beberapa underpass yang tergenang karena pompa tidak berfungsi dengan baik. Kemudian kedua, ini pompa-pompa yang berada terutama di daerah pantai utara Jakarta ya, karena semua masih mengandalkan pompa sehingga bisa dipastikan pompa harus berfungsi dengan baik atau tidak menyambut atau mengantisipasi puncak musim hujan. Nah, ketiga yang perlu dibutuhkan juga adalah kesediaan pompa-pompa mobile, Mbak. Nah, pompa-pompa mobile ini sebenarnya dibutuhkan pada lokasi-lokasi yang tidak ada pompa, tetapi nanti pada saat musim hujan tadi tergenang atau terjadi banjir cukup lama. Nah, ini tentu diperlukan pompa-pompa mobile. Jakarta sudah punya pompa mobile? Sudah ada. Jadi jumlahnya cukup? Ini yang perlu dicek kembali ya. Kalau itu di bawah Dinas Sumber Daya Air dan juga Dinas Pemadam Kebakaran ya, yang memiliki kesiapan pompa di lapangan. Ini tentu kita berharap pompa mobile ini tersedia di 5 wilayah terutama ya, sehingga pada saat puncak musim hujan tadi mobil pompa mobile tadi bisa segera bekerja dengan baik. Oke, Pak Yoga, yang menarik perhatian juga kemarin banjirnya tidak hanya di daerah-daerah langganan banjir, tapi juga di titik-titik baru termasuk di Jalan Protokol, di Gatot Subroto, bahkan sampai akhirnya masuk ke bioskop. Ini sebenarnya ada apa? Kalau dari pengamatan kami tadi di lapangan, terutama di daerah Senayan, Gatot Subroto sampai dengan ke Kuningan ya, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama tadi saya katakan yaitu fungsi utama saluran air. Saluran air yang kita pantau di lapangan ini lebar atau diameternya tidak lebih dari sekitar 50 cm. Kalau melihat dari curah hujan yang cukup lebat ini, harusnya diameter saluran air kita harapkan minimal 1,5 sampai 2 meter untuk menampung kapasitasnya tadi. Kemudian kedua yang kita temukan juga di lapangan yaitu kemampuan daya resap air sebenarnya. Kalau kita perhatikan dengan curah hujan yang lebat tapi dalam waktu yang pendek, harusnya masing-masing kafling yang ada di kawasan pusat Jakarta ini membantu untuk menyerapkan air. Nah, ini yang kita temukan di lapangan justru sebagian besar kafling-kafling tadi itu di beton, di aspal gitu ya, sehingga semua air yang jatuh di kafling tadi justru dibuang ke jalan. Nah, sementara saluran drainase yang ada di jalan tadi kan sudah menampung buangan dari jalan itu sendiri. Nah, inilah kemudian mengapa saluran drainase tadi yang ukurannya juga masih kecil ya istilahnya, ditambah dengan kapasitas buangan air dari kafling-kafling sepanjang jalan utama tadi mengakibatkan saluran drainase tidak bisa fungsi optimal sehingga mengenangi
jalan-jalan raya tersebut. Apakah kondisi ini sebelumnya tidak diantisipasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Artinya ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, tidak ada kesiapan? Ya, itu sebenarnya PR utama ya, yang sejak awal kepemimpinan Pak Anies Sandi, kami sudah titip pesan sebenarnya bahwa dalam waktu 100 hari ke depan ini menyambut mengantisipasi musim hujan di akhir. Sudah diinfokan ya? Sudah. Baik. Nah, ini yang kita harapkan segera untuk ditindaklanjuti sebenarnya. Jadi apa saja PR-nya? Tentu tadi pertama adalah kesediaan pompa-pompa kita. Jadi tidak ada alasan lagi memangnya pompa tadi tidak berfungsi dengan baik. Satu. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa saluran air yang semua ada itu berfungsi dengan baik. Beberapa catatan kami ditemukan di lapangan ini adalah saluran drainase tadi masih ada sampah, masih ada lumpur, bahkan banyak kabel-kabel utilitas yang tumpang tindih di saluran air yang tentu akan menghambat aliran dari saluran air tadi sendiri. Sudah kecil tapi sampai masih banyak kabel-kabel tadi. Ini tentu perlu rehabilitasi saluran air secara menyeluruh. Nah, ketiga tadi kan tanggul-tanggulnya juga harus segera diperbaiki. Nah, yang kita temukan juga yang menarik di mana terutama di kasus Kuningan ya, saluran air tadi tidak terhubung dengan baik dengan lokasi terdekat. Kenapa? Di lokasi Setiabudi contohnya, di situ kan ada 2 waduk ya, ada 2 waduk Setiabudi dan kemudian ada kanal banjir barat. Nah, akibat saluran air tadi tidak berfungsi dengan baik, sementara mengenangi jalanan tetapi waduk dan kanal banjir baratnya justru tidak meluap air. Nah, berarti kan sistem penghubungnya itu tidak berjalan dengan baik. Ini mungkin PR yang harusnya segera kita benahi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangannya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, banjir merendam jalan-jalan dan pemukiman di Jakarta. Bagaimana kondisinya saat ini? Telah ada Wahyudi Ritonga di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Silahkan Wahyudi dengan laporan Anda. Iya, baik, terima kasih Ayu Wardani. Ya, kondisi kemacetan atau lalu lintas di Jalan Rasuna Said menuju Mampang tampak macet hingga lebih dari 200 meter. Terjadi antrian tepat di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan menuju ke Mampang. Dan ini disebabkan karena curah hujannya sangat tinggi, khususnya di wilayah Jakarta, hampir di seluruh wilayah Jakarta. Dan kemarin, tepatnya di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini terjadi genangan hingga mencapai ketinggian 30 cm hingga menyebabkan antrian kemacetan yang sangat panjang. Dan hari ini Rasuna Said menuju ke Mampang tidak tampak ada genangan air, namun curah hujan yang tinggi dari mulai sore tadi hingga saat ini sudah mulai gerimis dan tetap terjadi antrian kemacetan panjang karena banyak para pengemudi ataupun pengendara sepeda motor yang berhenti di tengah jalan untuk menggunakan jas hujannya. Dan kemacetan di Rasuna Said ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi ataupun yang menyebabkan genangan hingga banjir, namun adanya pembangunan underpass juga menyebabkan antrian kemacetan yang sangat panjang di Jalan Rasuna Said ini. Dan belum bisa diprediksi untuk waktu tempuh masyarakat ataupun warga Jakarta yang melintasi dari Jalan Rasuna Said menuju ke lampu merah Rasuna Said saja itu tadi kami bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Apalagi jika kita melintasi dari Kuningan, Jakarta Selatan menuju ke Mampang ataupun mengarah ke Pasar Minggu hingga Ragunan, itu bisa menempuh hingga waktu kurang lebih 2 jam. Dan diperkirakan hujan ini akan terus terjadi hingga 1 pekan mendatang menurut pengamatan ataupun survei dari BMKG sendiri. Dan untuk beberapa pintu air yang ada di Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan normal atau siaga 4. Begitu juga informasi terakhir yang kami terima dari Bendungan Katulampa Bogor juga dalam keadaan normal, yaitu informasi terakhir yaitu ketinggian air di Bendung Katulampa itu mencapai 40 cm. Kembali ke Anda, Ayu Wardani. Wahyudi Ritonga, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ternyata hujan yang turun dengan intensitas setinggi kemarin ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan hujan 5 tahunan yang mungkin akan terjadi bulan? Awal perkiraan dari BMKG itu sekitar pertengahan Januari sampai dengan awal Februari ya. Kalau kita merunut ke belakang sendiri sebenarnya secara tidak sengaja sebenarnya sih terjadi yang seringkali orang sebut dengan siklus 5 tahunan ya. Kalau kita bicara tahun 1996, 2002, 2007, kemudian 2012 dan perkiraannya tadi kalau ini terjadi bisa jadi akhir 2017 atau justru di awal 2018 yang biasanya rata-rata puncak musim hujannya itu mencapai lebih dari 350 mm per jam. Kalau kemarin itu masih berkisar 200-an ya. Nah, artinya harusnya dari sekarang harus lebih serius lagi untuk mempersiapkan atau mengantisipasi hujan. Nah, apa saja? Catatan yang pertama mungkin ya yang bisa kita sharing adalah pada saat musim puncak hujan itu harus ada 3 yang menjadi faktor penentu. Pertama,
Bodetabek, terutama Bogor, terjadi hujan lebat sehingga dia memberikan banjir atau hujan air kiriman dari Bogor. Kemudian kedua, di Jakarta sendiri terjadi hujan lokal yang merata di 5 wilayah, dan ketiga, di pantai utara kita terjadi pasang. Nah, kalau ini sampai terjadi pada saat bersamaan dalam waktu 1 hari, maka bisa dipastikan antisipasi hujannya tadi perlu lebih ekstra lagi, karena kemungkinan besar untuk banjirnya menjadi lebih besar. Nah, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tentu kita harus berpikir jangka pendeknya apa yang dilakukan ini. Oleh karena itu kita berharap dalam waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan ke depan segera lakukan langkah-langkah singkat. Terutama tadi segera cek pompanya, cek tanggulnya, saluran air dibersihkan, nanti tidak ada lagi saluran air yang tersumbat gitu ya. Terus kemudian segera pastikan kawasan-kawasan yang paling menjadi langganan banjir gitu ya. Kalau daerah sini mungkin seperti Petokokan gitu ya, di Pulau Raya. Nah, ini bagaimana mereka untuk mengantisipasi atau terjadi kalau jadi banjir, mereka harus evakuasi di mana gitu. Itu yang paling penting dalam waktu dekat ini. Baik Pak Yoga, sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya juga sudah melakukan berbagai antisipasi untuk menghadapi banjir. Apakah langkah-langkah tersebut sudah tepat, dan kalau dikombin dengan keperluan sekarang apa bisa? Ya, sebenarnya secara umum sudah ada langkah-langkah menuju ke sana. Dalam catatan saya sebenarnya ada 5 langkah utama yang harusnya tinggal diteruskan ya kalau oleh Pak Anies Sandi nanti, yang berharap bisa melanjutkan. Yang pertama tentu adalah tadi saya catat pertama, rehabilitasi saluran air. Dari total wilayah di Jakarta ini hanya 33% yang berfungsi dengan baik, artinya kita masih punya PR 67%. Nah, tentu dalam waktu 5 tahun, 1 tahun 10% aja udah bagus sekali gitu, kalau bisa diperbaiki ya. Karena saluran air kita ini banyak yang tidak terhubung dengan baik, tersumbat, ada kabel dan seterusnya. Ini yang segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, yaitu saya menyebutnya lebih tepatnya naturalisasi kali, bukan normalisasi kali, yang lebih identik kepada betonisasi yang banyak dikritisi oleh teman-teman. Nah, kita punya 13 sungai utama ya. Dalam 5 tahun terakhir ini sebenarnya ada 4 sungai yang sedang dibenahi, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Tetapi belum tuntas. Nah, ini kita harapkan dalam waktu 5 tahun 4 sungai ini bisa dituntaskannya udah bagus. Baik. Gitu. Pak Yoga, terakhir ini biasanya ketika Jakarta dilanda banjir ada peran pasukan oranye. Ini publik mempertanyakan kemana pasukan oranye, dan apakah perannya yang sudah dilakukan kemarin ini masih efektif apabila dilakukan sekarang? Ya, harusnya lebih didorong lebih efektif lagi ya, karena tugas utama dari PPSU teman-teman ini kan pertama memastikan seluruh saluran air yang tadi saya katakan itu bebas dari sampah dan lumpur ya, sehingga tidak ada lagi cerita ditemukan kabel digorong-gorong seperti beberapa waktu yang lalu. Ini kerja utama dari teman-teman PPSU. Kemudian yang kedua, saya juga berharap kita bersama masyarakat umpamanya untuk tidak membuang sampah ke saluran air dan juga sungai gitu ya. Nah, ini juga penting karena partisipasi masyarakat juga penting gitu. Jadi sebaik apapun PPSU bekerja, kalau masyarakat masih suka membuang sampah ke saluran air dan juga ke sungai, ya tidak akan banyak membantu. Nah, ini 2 PR yang menurut saya harus segera dilakukan. Terima kasih Pak Nirwono Yoga. Dan pemirsa, yang pasti tidak hanya tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga peran aktif dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya banjir.